Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Raka di channel Anda, di channel pribadi saya. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan, enggak menjelaskan, tapi membuat. Saya akan membuat alat sederhana elektronika yang dimana alat ini diperuntukkan untuk ujian tengah semester mata kuliah Fisika Dasar 2 yang dosen pengampunya adalah Pak Mada Sanjaya. Mudah-mudahan alat ini bisa berguna, bermanfaat bagi khususnya diri pribadi dan umumnya bagi teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini. Oke, bagaimana alat dan bahan, bagaimana prosedur pembuatannya, bagaimana sistem kerjanya nanti. Tetap stay tune terus di channel Raka di channel Anda. Oke, sebelum menentukan alat dan bahan, prosedur pekerjaan, prosedur pembuatan, sampai nanti sistem kerjanya seperti apa, sebelumnya kita perkenalan dulu. Nama saya Raka Dijan Ananda, NIM saya 197070062. Jurusan Teknik Elektro, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Profesi saya sebagai mahasiswa, juga punya sampingan yaitu menjadi seorang freelance master of ceremony. Jadi ke teman-teman nanti membutuhkan jasa MC, jasa memandu acara apapun itu, wedding, tasyakur, pokoknya acara apapun itu, formal non formal, insya Allah Raka Dijan Anda bisa dihubungi. Nanti menghubunginya ke ada nomor di deskripsi. Oke, sedikit informasinya segitu aja. Dan selanjutnya kita akan menentukan alat. Alatnya adalah bel rumah. Bel rumah ini adalah ya seperti bel-bel pada umumnya, yang dimana ini adalah suatu alternatif supaya kita nggak ngetuk-ngetuk pintu. Karena kalau kita ngetuk pintu yang rumahnya luas, suka tidak kedengeran. Ya makanya kita perlu bel rumah supaya kedengeran. Gitu filosofinya. Oke, sekarang menentukan alat dan bahan. Oke, alat bahan yang pertama. Kita membutuhkan alat yang pertama, solder. Oke, yang kedua kita membutuhkan cutter. Opsional sih, nggak butuh-butuh banget. Tapi kalau diperlukan boleh ya. Kemudian kabel, karena untuk konektor. Kemudian kita membutuhkan baterai. Ini baterai ini adalah ukurannya satunya 1,5 volt. Tapi kita susun secara seri menjadi 4,5 volt. Jadi baterai ukuran 4,5 volt yang disusun secara seri. Oke, lanjut. Nah, kita yang pertama, buzzer ya, buzzer. Ini DC, ukurannya DC 16 sampai 24 volt. Maaf. DC 4 sampai DC 4 volt. Oh, ya. Kemudian kita membutuhkan elko. Elko ukurannya 470 mikrofarad ya. Kemudian kita membutuhkan dioda 2 ampere ya. Ini komponen utamanya. Oke, lanjut. Timah ya, karena kita solder itu pasti butuh timah. Jadi kita menyebutkan solder pasti udah sepaket dengan timahnya. Oke, terus yang paling penting adalah bel rumahnya. Jangan lupa karena kita mau mencet apa gitu ya. Bel rumah penting. Oke, lanjut. Oke, cukup. Tadi segitu saja, itu komponen-komponen alat dan bahannya. Dan setelah itu, setelah adanya alat dan bahan, waktunya pengerjaan prosedur pembuatan. Oke, stay tune terus di channel Raka di channel Anda. Oke, sekarang kita masuk ke prosedur pekerjaan ya, pengerjaan. Yang pertama adalah buzzer, elko, dan dioda. Masing-masing kutub positifnya, berarti kabel positif dari buzzer, kutub positif dari elko, dan kutub positif dari dioda itu satukan. Ya, bisa dilihat di zoom. Nah, di zoom ini kita permudah, elko-nya kita tempel di buzzer biar nggak lepas. Jadi ditempel biar cicing. Sunda nama biar cicing, kalau Indonesianya biar stay gitulah, stay ya. Jadi biar stay dianya, nggak gulawir, jadi stay dia gitu. Nah kita satuin menggunakan solder. Yes,
menggunakan solder. Oke. Prosedur yang kedua adalah bel rumah itu juga memiliki dua kutub. Ada kutub positif dan kutub negatif. Ya, biasanya dan emang normalnya kutub positif itu biasanya warna merah. Dan kutub negatifnya adalah warna hitam. Ya, biasanya gitu. Tapi dalam bel rumah itu negatif positif sama aja. Mau kabelnya sama juga nggak apa-apa. Mau bodas-bodasnya terserah. Itu mah bagaimana pembuatnya. Ya, ini mah supaya ada variasi ya. Oke, mohon maaf ada sedikit goncangan ya. Rada kagider, maaf. Oke, yang pertama, kedua, yang selanjutnya adalah kabel positif dari bel rumah itu kita satuin ke kutub negatifnya dioda menggunakan solder kembali. Kemudian kabel negatif dari bel rumah itu yang hitam ke kabel negatif dari baterai, kutub positif dari baterai. Jadi kabel negatif bel itu kita satuin ke kutub positifnya baterai ya, menggunakan solder kembali. Dan terakhir, kutub negatifnya baterai itu kita satuin ke kutub negatifnya elko. Elko kan tadi ada kutub negatif, elko satuin menggunakan solder kembali. Seperti itu. Oke, setelah semuanya digabungkan, sebelumnya kita uji coba dulu sebelum kita pasang di rumah, di pintu rumah, di pintu gerbang, di pintu WC. Ya kalau mau WC-nya dikasih bel rumah bisa. Itu bagaimana yang punya rumah gitu. Ya, pokoknya setelah semuanya digabung, kita uji coba dulu apakah benar-benar layak dipakai atau enggak ya. Sekarang kita uji coba dengan memijit bel rumahnya. Oke. Ada bunyinya. Bunyinya seperti alarm kebakaran. Kenapa seperti itu? Karena supaya yang punya rumah itu peka dan harus gerak-gerak mukakan pantok. Gitu. Itu filosofinya. Kenapa suaranya harus gitu ya? Gitu. Dan di samping itu juga kenapa memakai suara yang seperti itu? Karena itu adanya yang ada ya di rumah itu yang itu. Karena kita kan sedang suasana pandemi COVID-19 ini, itu kita nggak boleh keluar ya kan? Ya boleh sih keluar kalau emang perlu banget ya gitu. Karena ya tugas UTS ini ya kita menggunakan apa yang bisa dilakukan di rumah. Ya ini yang bisa dilakukan di rumah, belnya suaranya seperti ini gitu. Karena tapi selain dari emang low budget juga, ya ini emang bagus banget dengan meningkatkan peka yang luar biasa buat pemilik rumah. Ya kan, dipencet, dipijit, suaranya kayak kebakaran. Jadi langsung buka pintu. Nah, jadi cekatan. Nah, seperti itu teman-teman. Itu dari prosedur pengerjaan. Oke? Seperti itu. Oke, teman-teman kan udah tahu nih alat dan bahannya seperti apa, proses pembuatan seperti apa, prosedur pembuatan seperti apa, bel rumah itu. Walaupun emang bel rumah ini sederhana, ya tidak menggunakan microcontroller dan terkesan ini emang sederhana dan low budget banget. Dan ini yang bisa dimanfaatkan di rumah yang emang benar-benar di suasana sedang hangatnya COVID-19 ini. Apalagi kan sekarang sudah diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ya, jadi semakin diperketat tentang social distancing, physical distancing. Makanya teman-teman harus jaga terus kesehatannya, kondisinya tetap dijaga. Pokoknya jaga terus kondisinya. Stay tune terus. Sekarang kita akan tunjukkan bagaimana alat yang sudah jadi.
Oke, stay tune terus di Raka di channel Anda. Nah, seperti itu teman-teman, gambaran dari alat bayar rumah itu ya, mulai dari alat rumahan, proses pembuatan, dan sistem kerjanya seperti apa. Jadi teman-teman bisa dicoba di rumah ya. Alat yang sederhana, yang simple, dan low budget ya. Oke, sedikit informasi ini teman-teman, di tengah hangatnya virus COVID-19 ini ya, dengan jumlah kasus positif sekarang terus bertambah, untuk kita-kita nih yang sedang menjalankan isolasi mandiri, tetap di rumah aja. Jangan mengunjungi kerumunan massa. Kalaupun perlu keluar rumah, teman-teman harus menjalankan tips ini. Keluar rumah menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan cuci tangan setiap hari agar kita dijauhkan dari kuman dan virus yang berbahaya ini. Ya, kita istirahat semaksimal mungkin. Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton tayangan ini, mensupport channel ini untuk upload hampir setiap hari. Jangan lupa subscribe channel ini, dan jangan lupa like video ini dan share kepada teman-temannya yang belum tahu bagaimana informasi tentang bayar rumah, biar teman-teman tahu bagaimana cara membuat bayar rumah yang sederhana, simple, dan low budget. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Raka di channel Anda. Terima kasih. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.